bulan Ramadan adalah bulan spesial. Tawadu adalah sikap rendah hati. Maka mereka lah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Khusus untuk muslimah, kaum perempuan, mereka digaji dengan 3 syarat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin pemirsa sahabat Cahaya Rancamaya dimanapun berada, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan tentang sebuah kisah yang sangat indah. Sebuah kisah yang saking indahnya bahkan dikatakan sebagai ahsanul qasas, kisah terindah yang pernah tercatat dan diabadikan di dalam sejarah. Kisah tersebut adalah kisah tentang salah seorang nabi. Seorang nabi yang masa kecilnya selalu mendapatkan kezaliman dari orang lain. Seorang nabi yang ketika kecil dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudaranya sendiri, kemudian dijual sebagai budak, difitnah hingga masuk ke dalam penjara. Tetapi di kemudian hari, sosok nabi tersebut menjadi sosok yang pemaaf, yang bahkan beliau terkenal dengan ucapannya, La tasriba alaikumul yaum, tidak ada celaan atas kalian. Ketika beliau mendapatkan sebuah posisi, yang mana pada posisi tersebut beliau memiliki kekuasaan, beliau memiliki kemampuan untuk membalaskan dendam terhadap orang-orang yang pernah menzalimi beliau dulu pada waktu beliau menjadi orang lemah. Tetapi yang dilakukan oleh beliau adalah beliau justru memberikan maaf, sehingga hal tersebut pun diabadikan di dalam Al-Quran. Kemudian beberapa abad setelahnya, hal yang tak kalah pentingnya, hal yang mungkin tak jauh berbeda, juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW banyak sekali mendapatkan kezaliman. Beliau dimusuhi oleh orang-orang yang beliau dakwahi. Bahkan kita tahu suatu ketika beliau berdakwah ke Taif, beliau dijuluki ataupun dipanggil sebagai orang gila, dilempar dengan batu, dicela, dicemooh, dan berbagai macam hal negatif lainnya beliau terima ketika beliau berdakwah. Kemudian yang terjadi, bahkan malaikat yang melihat kejadian tersebut pun marah. Maka diriwayatkan pada saat beliau mendapatkan celaan tersebut, datanglah malaikat Jibril bersama malaikat penjaga gunung. Kemudian malaikat pun menawarkan kepada Rasulullah, jika mau maka akan kami timpakan 2 gunung kepada orang-orang yang tadi memberikan kezaliman kepadamu, kata malaikat tersebut. Kemudian menariknya jawaban Rasulullah SAW adalah, jangan, katanya, karena bisa jadi nanti Allah akan menjadikan dari keturunan orang-orang Taif tadi orang yang akan beribadah kepada Allah. Demikianlah kita lihat bahwasanya jiwa besar dari seorang Rasul, begitu besarnya beliau mampu memaafkan orang yang telah berbuat zalim kepada beliau. Dan juga kita lihat ketika dalam peristiwa Fathul Makkah, beliau mengucapkan hal yang mirip, yang sama persis dengan yang telah dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Rasulullah dalam peristiwa Fathul Makkah mengatakan kepada penduduk Mekah ketika itu, La tasriba alaikumul yaum, idhabu fa antum tulaqa. Tidak ada celaan bagi kalian pada hari ini, pergilah, maka hari ini kalian adalah orang yang bebas, orang yang merdeka, orang yang tidak akan saya hukumi karena kesalahan kalian pada saya di masa yang telah lampau. Nah, demikianlah kita lihat bahwasanya para nabi mengajarkan kepada kita bagaimana kita harusnya
memiliki hati yang lapang untuk memaafkan kesalahan orang kepada kita. Hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Tentunya mungkin dalam interaksi kita dengan orang lain banyak sekali kesalahan yang pernah orang lakukan kepada kita, atau mungkin kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Tentu saja mungkin sangat sulit sekali bagi kita untuk memaafkan kesalahan orang lain, apalagi jika kesalahan itu merupakan kesalahan yang besar, yang membuat kita sedih, yang membuat kita marah. Sangat berat sekali bagi kita memaafkan kesalahan orang-orang tersebut. Tetapi jika kita berkaca kembali, kita melihat kembali ke dalam kisah para nabi, kita melihat bahwasanya apa yang telah orang lakukan kepada kita pada hari ini, sebenarnya jika dibandingkan dengan kesalahan yang telah dilakukan orang dulu kepada para nabi, sungguh tidak ada bandingannya sama sekali. Apa yang orang lakukan pada kita pada hari ini hanyalah kesalahan-kesalahan kecil, hanyalah hal-hal yang mungkin tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kezaliman yang dialami oleh para nabi pada zaman dahulu. Maka pada momen yang indah ini, marilah kita luangkan, kita lebarkan dada kita untuk menerima maaf, ataupun bahkan untuk meminta maaf kepada orang yang telah kita sakiti. Jika kita pernah melakukan kesalahan, kita minta maaf. Akan tapi jika kita termasuk orang yang pernah dizalimi, maka marilah kita bersama-sama membuka hati kita, memaafkan orang-orang yang telah berbuat kesalahan kepada kita, agar kita bisa keluar dari bulan Ramadan ini, bisa menyelesaikan bulan Ramadan ini dengan hati yang lapang. Terkait memaafkan ini, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Demikianlah dari ayat tadi, Allah mengisyaratkan bahwasanya ada ganjaran khusus bagi orang-orang yang mampu meluangkan hatinya, mampu memaafkan kesalahan orang-orang yang telah berbuat keburukan kepada dirinya. Semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah untuk melakukan ini semua, dan semoga kita semua bisa masuk ke dalam bulan Syawal dan bisa menamatkan, mengkhatamkan bulan Ramadan ini dengan hati yang lapang. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School.